pada prinsipnya sih kita sangat senang gitu kalau bisa menjadi saluran berkah juga rezeki gitu ya bagi orang lain. Apalagi ini kan produk yang menurut kita juga masih jarang terekspos gitu ya. Bro Widya, thank you banget nih, udah luangin waktu nih buat kita nih. Oke. Gue pengen penasaran, dari segitu banyak bisnis, kenapa lu milihnya jamur, men? Oke, ya. Sebenarnya ada story unik ya mengenai jamur ini gitu. Jadi gue kan kebetulan kuliahnya itu mikrobiologi. Oh, lu mikrobiologi? Iya benar. Mantep dong ya, sesuatu yang unik ya gitu. Unik ya, masih jarang tuh di Indonesia sendiri kayaknya jurusan mikrobiologi masih jarang banget. Salah satunya di ITB tempat gua dulu S1. Oke. Nah jadi di mikrobiologi itu kan kita belajar hal-hal mikroskopis tuh. Mikroskopis jadi kayak bakteri, virus, jamur salah satunya gitu ya. Nah kemudian setelah dipelajari ternyata jamur itu unik gitu. Dia itu tumbuhnya bisa cepat gitu dalam hitungan hari membesarnya sangat cepat. Kemudian juga ternyata kandungan nutrisinya tinggi. Jadi mengandung protein, kemudian vitamin, mineral dan sebagainya gitu. Nah kemudian yang buat gua istilahnya jatuh cinta gitu ya sama jamur, pas makan jamur juga enak gitu rasanya. Jadi gua rasa ini masih potensinya sangat besar gitu di Indonesia, apalagi pemainnya belum banyak kalau untuk olahan jamur gitu. Tapi kalau misalnya yang lu pelajarin mikrobiologi kan jamurnya jamur kayak misalnya jamur penyakit gitu ya, bukan? Memang jamur itu juga dipelajarin? Semua sih, semua jenis jamur dari yang nggak kelihatan oleh mata sampai yang kelihatan oleh mata telanjang gitu. Oh, oke. Nah, jamurnya sendiri itu sebenarnya sejak kapan sih orang berpikir buat dimakan gitu? Gue rasa udah begitu lama ya, ratusan tahun mungkin, karena kan jamur ini ya kalau kita lihat misal dari tradisi makanan Tionghoa gitu ya, itu kan juga beberapa dikenal ada makanan para raja juga ya, dan itu kan berarti udah dinasti-dinasti sebelumnya mereka udah mengenal jamur gitu. Jadi menurut gue ini sudah lama ya, cuma exactly-nya kapan sih gue memang nggak cari tahu lebih jauh. Oke, tapi jamur apa, jenis apa yang lu pakai buat masom ini? Mostly kita pakai jamur tiram sama jamur shiitake. Tiram dan shiitake, kenapa tuh? Yang pertama karena memang alasan kenapa kita di Cimahi juga karena dekat dengan source dari jamur itu sendiri. Kebetulan kan di Cisarua Lembang sini banyak petani jamur gitu. Nah jamur tiram ini juga melimpah ya di Indonesia, petani jamur juga banyak. Kemudian salah satu sentranya itu adalah di Cisarua Lembang ini. Nah kemudian kalau untuk jamur shiitake sebenarnya kita bukan untuk keripik tapi untuk lebih ke daging vegan atau plant-based meat. Nah itu lebih ke kaki jamurnya untuk dapat serat-serat yang menyerupai daging. Oh jadi lu jualnya ke restoran-restoran vegetarian? Kita toko, restoran juga, customer langsung via e-commerce juga. Berarti kalau dibilang ini lu ngambil dari petani jamur, bukan yang membudidayakan sendiri? Iya, enggak. Kita sempat pernah berkutat gitu ya, pernah fokus di budidaya jamur, tapi kemudian kita pikir kayaknya mending rapihin di hilirnya dulu gitu. Terus gimana? Ada kendala nggak sih kalau main kayak begini? Apa nih? Untuk jamur jadi dari petani dan seperti mungkin karena lu bilang jamur itu selalu gampang ya, tumbuhnya gampang, cepat lagi prosesnya kan ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Untuk suplainya sendiri nggak masalah. Untuk suplainya sendiri belakangan ini agak kesulitan juga ya. Ternyata makin kesini jumlah petani jamur juga semakin berkurang.
Tapi sebenarnya ya tinggal kami manage aja sih sebenarnya. Mungkin kalau nggak bisa dari Lembang ya kita coba dari kota-kota sekitar, misal kayak Subang atau dari Cianjur. Oh, bukan gara-gara musim ya berarti ya? Musim pasti ada pengaruh juga gitu. Tapi yang kedua mungkin banyak juga petani yang gagal ya. Jadi mereka trauma dan nggak lanjut bertani lagi. Jadinya jumlah petani jamur di Indonesia itu semakin berkurang setahu saya. Dalam artian gagal itu karena mereka panen atau nggak bisa panen atau nggak bisa jual hasil panen? Ada beberapa beberapa case. Misal kayak media tanam jamurnya itu terkontaminasi jamur lain misal. Oh, oke. Misal kalau jamur tiram kan putih warnanya gitu ya. Kalau jamur lain itu misal warna hitam, warna hijau gitu. Nah, ketika terkontaminasi medianya dengan jamur yang lain, berarti itu nggak akan panen, nggak bisa panen gitu, gagal panen. Oke. Nih kalau untuk ngebangun bisnisnya, kalau ini sekarang kita ngomong bisnisnya ya. Secara bisnis kan ini kan sesuatu yang baru. Seperti tadi lu juga ngomong gitu kan, belum banyak pemainnya. Ya. Building orang awareness-nya itu gampang nggak sih? Gampang susah ya gue bilangnya. Untuk orang-orang yang sudah cukup suka jamur sih ya itu big issue ya, justru mereka senang gitu. Yang tadinya hanya terbatas olahan jamur atau hanya jamur fresh yang ada di pasaran, tapi sekarang ada olahan-olahan jamur yang kami berikan gitu ya, berikan solusi kepada mereka. Tapi bagi sebagian besar orang, misal kayak tadi saya sempat sampaikan bahwa kita ada kan brand bisnis tadi gitu kan. Nah itu kan daging nabati apa sih ini gitu kan, orang kayak kok makan daging tapi harus yang daging-dagingan sih. Nah itu kan kadang beberapa orang cukup ini ya, skeptis ya, atau ya bingung gitu, heran. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kan tujuan kita adalah mengedukasi market akan sustainable, kemudian pilihan makanan yang lebih sehat gitu kan. Karena kita juga menemukan di pasaran itu isunya adalah orang-orang kadang semakin tua kan banyak isu terkait kesehatan ya, apalagi orang Indonesia. Ya beberapa penyakit, let's say diabetes, kolesterol gitu, itu kan mereka sudah harus mengurangi makan daging gitu kan, karena alasan kesehatan, dan mungkin bisa saja ini jadi salah satu opsi mereka gitu yang kangen makan daging tapi yang low kolesterol, karena kan dari nabati ya seharusnya kolesterolnya itu rendah, atau bahkan kalau beberapa produk kami nggak digoreng gitu ya. Ya itu seharusnya almost hampir gak ada. Tahun berapa mulai bisnis ini? 2016. 2016, berarti sudah 5 tahun ya? Iya. 5 tahun ya, 5 tahun itu. Produk-produknya apa aja? Dimulai dari mana? Dari yang gorengan, yang gue tahu kan yang chips itu kan ya? Iya. Terus ada juga yang lain-lain gitu kan ya? Coba gimana? Yang pertama itu kan produk pertama kami itu sebenarnya media tanam jamur. Oh, media tanam jamur yang pertama malah ya? Yang pertama, jadi media edukasi jamur. Itu gimana kita memperkenalkan kepada generasi muda itu untuk menanam jamur sendiri di rumah gitu. Target marketnya berarti anak muda, anak kecil ya? Anak kecil sampai remaja lah. Tapi bukan untuk dimakan kan? Hanya untuk belajar. Di budidaya udah itu bisa dimakan? Yes, exactly. Oke, nice. Jadi uniknya itu kan kita ingin mengedukasi mereka bahwa the process ya, how to grow your own food gitu. Karena zaman sekarang anak-anak juga serba instan gitu ya, pengen ini langsung pesan ojek online dan sebagainya gitu. Dan di sini mereka berproses menanam jamur dari bibit hingga tumbuh jamurnya. Dan yang kedua memang kita ingin mengedukasi mereka memanfaatkan limbah gitu, memanfaatkan limbah untuk menghasilkan jadi makanan kita, karena kan itu mostly kita pakai semut gergaji ya. Sebagai medianya ya. Yes, itu di 2016 kita launching produk Mason Box. Kemudian di 2018 masuk ke keripik jamur. Kemudian di 2019 kita ada kaldu jamur. Kemudian ada Mushroom Explorer. Di 2020
2020 kita mulai dengan brand yang baru itu Midwest Kingdom. Brand based meat. Ya, kita ada beberapa varian mulai dari nugget, siomay, sosis, kemudian ada dendeng, gepuk gitu. Ya hingga hari ini yang terakhir banget kita baru launching adalah rendang. Rendang, berarti frozen ya masuknya ya? Ada yang frozen, ada yang ready to eat. Oh, oke. Kayak misal dendeng atau rendang itu kita ready to eat. Oh, rendangnya juga ready to eat ya? Iya. Oke. Tapi selain itu yang tadi somai gitu ya, semuanya masih dalam bentuk frozen. Yes. Oke. Penjualannya kemana aja? Kalau penjualan kita ada nasional ya. Kalau untuk keripik-keripik ini kan sebenarnya bisa kirim sampai ke luar negeri juga gitu. Okay. Kita kalau yang terjauh kita nasional kita pernah sampai kirim dari Aceh Sabang sampai Merauke sih pernah kita kirim produk keripik-keripik kita gitu. Kemudian kalau frozen memang masih dibatasin biasanya Jawa dan Bali ya. Jawa dan Bali. Masih tercovernya daerah sana gitu. Untuk luar negeri kita tahun ini baru aja mulai ekspor ke Singapura. Wih, nice. Udah keren ya. 5 tahun bisnis udah ekspor ke Singapura ya. Udah keren banget ya. Mulai lah. Dari Sabang sampai Merauke udah pernah ngerasain nih ya. Mas Om Chips ya. Itu melalui distributor atau direct seperti kayak marketplace gitu mainnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Gitu, maksudnya ada yang via reseller distributor, ada juga yang via langsung e-commerce gitu. Oke. Nah, kalau dari pengalaman ini selama 5 tahun ini kan udah banyak perkembangan juga bisnis barangnya ya, produk-produknya yang ditambahin SKU-nya. Menurut lu yang lu pantau ini orang masih lebih suka yang chips apa sudah mulai ke arah yang di-educate nih seperti Midwest Kingdom atau gimana? Oke. Yang pasti kalau selama kami jualan ini ya, berbisnis ini, chips masih unggulan gitu ya. Chips masih unggulan karena ya seperti kita tahu orang Indonesia suka snacking gitu ya. Ngemil ya, istilahnya. Nah, belakangan yang mulai naik juga plain based meat tapi yang ready to eat. Gitu. Plain based meat yang tadi rendang? Iya, rendang, dendeng gitu ya, karena convenient ya. Mereka nggak perlu terlalu repot di froze gitu ya. Dan pengiriman juga bisa cover ke banyak tempat sih gitu. Sebenarnya kendala utama dari frozen ini atau ya produk beku ini adalah pengirimannya kan. Iya. Nggak semua, bahkan di Jawa sendiri kan nggak semua bisa cover gitu. Misal kayak kota-kota kecil gitu, padahal mungkin ada customer yang pengen coba tapi nggak bisa dikirim. Oke. Nah, untuk yang bisnis yang frozen berarti hanya sekitaran sini. Untuk Jawa Bali, tapi maksudnya mereka itu kirimnya gimana? Kalau misalnya pakai frozen, pakai yang box? Biasanya kita bisa styrofoam atau kita bubble, tapi yang kita pastiin adalah bisa dikirim besoknya sampai gitu, next day. Next day. Mereka oke ya, mereka masih oke ya, masih belum sempat lumer tuh ya kalau next day ya. Sudah nggak beku lagi, tapi kualitas produknya ketika dimakan nggak asam gitu, at least. Ada shelf life-nya nggak sih? Kalau misalnya yang chips berapa lama? Kalau yang kalau chips itu sekitar 10 bulan ya. 10 bulan. Kalau frozen juga 10 sampai 12 bulan. Selama di froze. Iya, selama di froze. Kalau misalnya yang itu tadi yang satu lagi yang rendang sama dendeng. Nah, itu juga sekitar 10 bulan. 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan setelah dari kode produksi ya berarti. Iya, benar. Oke. Kalau untuk yang lu kan sekarang aktif nih, kalau gue lihat kan memang lu aktifnya di awal-awal ya 2016 itu kan aktif banget untuk masuk ke komunitas sebagai pembicara untuk mengedukasi. Iya. Sebenarnya itu benar-benar efek nggak untuk jualannya lu? Masuk ke komunitasnya itu? Iya, secara jangka pendek iya pastinya. Menurut gua ketika kita masuk komunitas kita bisa kenalan, ada beberapa transaksi langsung gitu. Kadang kalau mereka merasa unik juga produknya atau mereka memang mau coba gitu. Dan yang terpenting juga jangka panjang ya, maksudnya tadi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka panjang ya kita nggak ada salahnya kan punya relasi banyak gitu ya. Yeah. One day kita nggak pernah tahu mereka apa jadi
profesi nambah jadi distributor atau jadi potensial klien kita dan sebagainya gitu. Jadi pada prinsipnya sih masuk komunitas menurut saya nggak ada ruginya sih. Tinggal komunitasnya kan kita harus selektif ya, maksudnya yang kalau berbau politik atau sara ya itu nggak usah deh. Kita mending yang bermanfaat bagi bisnis atau knowledge kita aja. Tapi lu berarti nggak berniat untuk nyumbang mushroom untuk kampanye gitu misalnya? Iya belum kepikiran. Belum kepikiran. Berapa komunitas yang sekarang yang lu aktif ya? Kayaknya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 ya? Karena kadang ada aja sih, misal kayak lomba juga itu misal lomba dari Kementerian Perindustrian, misal kayak IFI, Indonesian Food Innovation itu sudah jadi kita diseleksi, kebetulan kita jadi masuk 20 besar, itu kan sudah jadi komunitas sesama food startup satu sama lain. Kemudian ada dari Food Startup Indonesia juga, itu kan dari Kemenparekraf ya. Oke. Nah, itu juga kan udah komunitas berbeda lagi gitu. Ada sih beberapa orang lu lagi gitu ya ketemu gitu, tapi banyak juga orang-orang baru gitu. Itu kalau komunitas lomba, karena lomba. Kemudian ada lagi juga karena lomba di Common Success Challenge. Oke. Ikut juga gitu kan. Kemudian komunitas misal kayak komunitas organik Indonesia gitu. Kemudian komunitas berbasis agama juga itu kan ada aja sih sekarang. Atau kayak UMKM Cimahi gitu. Nah, Cimahi. Teritorial ya? Iya. Teritorial ya. Jadi kayaknya gua hitung lebih dari 10 deh. Tapi kalau untuk yang namanya UMKM seperti itu, lu menjadi mentor mereka dong berarti dong ya? Karena lu udah lebih pengalaman dari mereka kan? Enggak juga lah, kita kadang hanya sebagai anggota pasif aja sih. Kadang kita lihat, misal kalau kayak UMKM Cimahi, kadang berarti di dalam itu ada orang dinasnya juga gitu. Kadang dia share informasi ya, kalau kita sebagai UMKM butuh ya, misal kita bisa apply programnya atau atau informasi-informasi lain yang berhubungan atau bermanfaat bagi kita juga gitu ya. Prinsipnya gitu sih. Tapi lu nyari mereka daftar atau mereka yang menghubungi lu? Kan lu udah tenar banget nih sekarang nih di mana-mana nih ya. Enggak lah, both ya. Kadang karena gue ikut lomba ya berarti mau gak mau mereka masukin gitu berdasarkan aplikasi gue. Atau kadang ya gue yang samperin, misal kayak dinas gitu ya. Itu kadang mereka kan begitu banyak UMKM di teritorial aja begitu banyak kan. Kadang justru kita yang harus inisiatif gitu, sowan lah istilahnya biar mereka notice, oh ada loh UMKM seperti ini. Dan menurut gue buat ini ya, buat apa nih panggilan buat ini audiens? Sahabat Bedante ya. Oke. Ya buat sahabat Bedante gitu ya. Banyak manfaat sih sebenarnya kita dinotis oleh orang dinas kota tempat kita tinggal gitu. Kadang kan kita kayak terlalu menghindar dulu gitu ya, nggak usah lah berhubungan sama pemerintahan dan sebagainya. Tapi justru yang pengalaman saya itu atau pengalaman gue itu banyak manfaatnya. Kadang mereka kalau notice kita usahanya berkembang, kemudian produk kita bagus, mereka bisa rekomendasiin. Misal ada fasilitas pameran atau ada meeting-meeting yang penting gitu ya. Mereka akan tonjolin kita gitu untuk sebagai representatif kota tempat kita usaha. Gitu. Justru malah mindsetnya terbalik ya. Kalau kepikirannya kita ribet lah, ngapain gue ikut gitu. Yang penting gue bisnis doang gitu ya, produksi sendiri. Padahal mereka yang promosin kita ya, bantuin promosin kita ya. Nah, kalau kita cukup dekat dan bukan hanya faktor kedekatan ya, tapi maksudnya memang produk kita juga pantas gitu ya untuk mereka gali lah ya, gali, mereka tampilkan, expose ke orang-orang lain gitu ya. Keren. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan mereka itu sebenarnya memang tetap masih ada ininya ya, ada benefitnya. Cuma apakah terkadang ada kan kalau kita berpikiran gitu kan ada
belakang-belakangnya suka ada ini loh. Enggak sih, kalau Enggak ya? kami enggak ya. Enggak ya? Pengalaman kami gitu di Cimahi enggak sih, sama Fair ya, maksudnya terbuka Fair, semuanya. iya. Kalau ada ini, Bener. nggak ada biaya siluman, nggak ada Bener, apa nggak ya, ada. semua sama sekali nggak ada. Nggak ada. Oke. Lalu kalau misalnya lu ke pameran-pameran yang internasional, kita udah sempat ketemu waktu itu ya, Iya, TI ya, Trade Expo ya. Trade Expo. Itu lu bayar atau dipanggil, difasilitasi oleh komunitas? Kebetulan kalau itu difasilitasi oleh kenalan. Oke. Jadi bukan karena komunitas sih. Kemarin itu yang kita terakhir 2019 ya kayaknya. Iya, sebelum 2019. ya itu difasilitasi oleh kenalan kita yang Oke. memang lihat potensi produk kita juga. Oke. Lu sendiri nggak ada rencana tuh untuk bikin komunitas buat khusus jamur gitu? Sebenarnya komunitas itu udah ada juga mereka. Jamur? Iya, petani Oh, iya? jamur, misal komunitas petani jamur di Facebook, di WA juga ada. Jadi nggak usah lah ngerepotin ini. Kadang terlalu banyak grup itu juga kan. Apalagi kita misal sebagai inisiator kan tanggung jawabnya lebih ya. Lebih banyak. Maksudnya ya buat komunitas mungkin nggak repot ya, tinggal ini mau join nggak gini-gini kumpul, tapi kan maintainnya itu kan kalau yang buat ini apa namanya challenge tersendiri, kita harus cukup ini apa benefit yang didapatkan oleh anggota-anggota komunitas itu yang harus kita pikirkan. Ya pasti. Tapi kan lu kan channelnya juga udah banyak men. Nah oke. Bedante Podcast ini sebenarnya kan memang kita memfasilitasi, kita mau mengekspos beberapa profesi dari karir, dari bisnis juga men. Jadi kita tuh pengen ngebantu orang kalau misalnya orang-orang ada yang mungkin kemarin ini karena pandemi gitu kan bisnisnya agak goyang atau mereka nggak ada pekerjaan lagi gitu kan. Jadi ada alternatif buat pandangan mereka tuh, gue mau bisnis nih. Ya. Nah, kalau kayak lu begini, lu open nggak untuk distributorship atau reseller seperti itu? Oh iya, kita sangat open ya. Pada prinsipnya sih kita sangat senang gitu kalau bisa menjadi saluran berkah juga, rezeki gitu ya bagi orang lain. Apalagi ini kan produk yang menurut kita juga masih jarang terekspos gitu ya. Dan sebenarnya ketika diekspos ya manfaatnya juga banyak gitu. Oke. Berapa modal yang diperluin kalau misalnya ada sahabat Bedante yang rencana, ini kayaknya boleh nih? Iya, kita kalau dropshipper aja kita bahkan menerima ya. Dropshipper berarti sebenarnya modal kuota aja ya. Iya. Modal kuota, mereka ada network dari marketplace ya? Iya, nggak terjangkau gitu. Bisa dari marketplace atau dari WhatsApp gitu. Jadi kan setiap orang punya list komunitas atau list grup masing-masing kan. Dan ketika mereka lihat produk ini oke, ya sekedar mereka posting aja, nanti kita bisa kasih benefit gitu. Dropshipper. Kemudian kalau untuk reseller kita mulai dari modal 1 juta aja. 1 juta doang ya? 1 juta gitu. Udah berupa barang ya? Iya, udah termasuk barang kan? Diskon juga 20%. Oke. Gitu kan. Jadi ya itu lumayan banget ya. Maksudnya kita memang mencoba nggak terlalu mahal gitu ya, karena memang kita tahu juga ekonomi sekarang lagi nggak kondusif lah. Jadi kita usaha semaksimal mungkin memudahkan orang-orang yang pengen memulai usaha gitu. Oke. Dan bahkan itu produknya bisa campur. Campur. Jadi kan ya bisa ini 5, itu 5 dan sebagainya. Jadi bisa mix aja gitu. Nah kalau misalnya kayak mereka begitu sebagai reseller terbatas dengan area nggak? Ada teritorinya atau untuk reseller bebas? Tapi untuk distributor lu ada lagi gitu? Iya, kalau untuk reseller kita ada batasin juga setiap kota, misal hanya 3 gitu. Kita lihat lagi kotanya besar atau kecil gitu ya. Ya itu pasti ada ketentuan. Kemudian distributor juga seperti itu ya. Misal kalau dia mau eksklusif di daerah tertentu ya berarti dia bisa nggak jamin pengambilan rutin gitu. Itu kan yang kita harapkan gitu. Jadi nggak melulu hanya pengen eksklusif tapi belinya nggak ada target ya? Iya, suka-suka gitu kan. Tapi wajar kan distributor dapat target kan wajar kan, karena kan memang megang area ya. Tapi sekarang udah ada distributor? Udah. Di daerah mana? Kita ada di
Jakarta, Medan, kemudian di Bangka. Gitu. Itu distributor yang rutin ya. Kalau reseller sih lebih banyak lagi lah. Ya. Semarang ada, Jogja, Surabaya itu ada, Bali juga ada, Lampung juga ada. Oke. Sama beberapa kota lain. Ini keren ya bisnisnya ya. Kerennya bisnisnya, terus pemiliknya juga masih muda banget. Ownernya masih muda banget. Dan ini barang yang memang masih belum terekspos secara lama ya. Barangnya berkualitas tapi memang exposure-nya agak kurang ya selama ini. Dari Masom Chips, sebutannya apa? Masom Chips, kita ada Midlands Kingdom. PT-nya apa perusahaannya? Kalau kita PT Yasa Jamur Sriwijaya. Yasa Jamur Sriwijaya. Dari Yasa Jamur Sriwijaya juga eager untuk membuka peluang buat sebagai reseller, distributorship. Lalu mau tunggu apa lagi ya gitu ya. Selain itu, selain produk di promosinya, apalagi dibantunya? Kita konten, oke. Jadi misal gambar-gambar produk atau mostly sih gambar produk ya, poster bisa by request juga, flyer bisa by request gitu. Jadi kita akan bantu juga ketika dia misal di reseller di Jogja, kita juga akan posting di sosial media kita bahwa oke, kalau kamu mau beli di Jogja ini loh reseller kami. Oke, lebih reseller aja digituin ya? Iya. Keren ya. Oke. Good. Nah, kalau misalnya kayak begini, tujuan kedepannya apa lagi, men? Karena kan ini udah sampai ekspor ya. Singapura udah ekspor, Sabang Merauke udah dapet, gitu kan. Reseller udah mulai ada, banyak reseller. Distributor udah mulai ada beberapa. Next event apa? Next target apa? Ya, kalau next event kita bakal ikut ini ya, Expo Food Innovation di JCC kalau nggak salah. Kapan? Food Expo lah. Food Expo. Lupa ininya detail ininya. Food Expo di bulan Juli atau September gitu. Tahun ini ya? Iya, tahun ini. Oke. Ya, itu salah satu event besar yang akan kami ikuti. Oke. Kemudian yang kedua, kita memang masih terus penetrate market lokal ataupun internasional. Oke. Ya, mudah-mudahan kita lagi pembicaraan juga dengan beberapa calon distributor di Malaysia, di Thailand gitu. Jadi masih penjajakan sih. Oke. Ya, lihatlah. Kita sih melihat sebenarnya kalau potensi plant-based meat ini khususnya gitu ya, itu memang masih lebih besar di luar negeri gitu. Sementara yang di dalam negeri ya kita akan kuatin di produk-produk snack, produk ready to eat-nya gitu. Sembari tapi sebenarnya growth dari permintaan orang pola hidup plant-based ini juga menurut saya dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Kemarin pandemi kena efek? Iya, sempat kena efek juga gitu. Bukannya orang di rumah terus ngemil aja? Sempet, justru pas awal-awal Maret, April mereka jadi parno. Maksudnya snack kan buat batuk. Batuk dikit kan ini juga ya efek. Justru kemarin itu di 2020 pas awal pandemi ya kita keluarin banyak produk plant-based meat itu yang bantu kita cukup stabil. Nice. Oke. Masuk di tahun lalu ya snacknya juga udah mulai stabil lagi dan 2022 ini getting better. Ya, udah mulai siap-siap terbang ya. Tinggal tunggu pameran udah langsung melesat gitu. Oke. Ya, gue tahu lu juga sibuk sekarang. Ya, thank you banget waktunya untuk sharing dengan sahabat Bedante. Ya. Jadi nanti kita juga akan ada giveaway dari Masom Chips ya. Untuk giveaway untuk 2 orang. Nanti kita tinggal pantau aja di IG kita giveaway-nya apa. Lalu yang paling utama sebenarnya dari Masom Chips, Kowidia namanya, ini sudah membuka kesempatan buat sahabat Bedante buat memiliki penghasilan, ya, memiliki sebuah startup bisnis, sebuah penghasilan bisa jalankan kapan aja. Yang penting punya base untuk customernya ya, atau dimakan sendiri juga boleh gitu. Jadi ini modalnya kecil banget, ini hanya 1 juta. Basically 1 juta itu nothing sebenarnya, karena bukannya sistem multi level di mana 1 juta itu hanya dapat buku panduan ya. Ini 1 juta ini sudah merupakan berupa produk.
dan produk itu bisa dijual di mana saja dengan diskon yang luar biasa besar. Jadi tunggu apa lagi? Kontak nanti kita kasih, boleh ya kita kasih kontak Instagram Mas Home Chipsnya. Dengan kalau misalnya mau kontak dengan kita juga nggak apa-apa dari Bedante, bisa komen ke kita, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita, Instagram, TikTok kita. Stay tune aja dah, pokoknya segala macam profesi, segala macam ilmu, segala macam kesempatan bisnis kita berikan buat sahabat Bedante. Nah, kita ada salam nih bos. Salam Bedante, namanya Bifan Bicuan Bedante seperti ini. Jadi kita huruf Bedante, jadi huruf B ya. Oke, kita salam buat teman-teman kita ya. Oke, sahabat Bedante, Bifan Bicuan Bedante.